Keperkembangan pilkada serentak, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Tri Risma Harini dan Gus Hans berencana mengajukan sengketa hasil Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi. Menurut tim paslon nomor urut 3 ini ada dugaan kecurangan terstruktur yang menyebabkan hilangnya suara Risma Gus Hans di sejumlah daerah di Jawa Timur. Rapat pleno KPU Jawa Timur tentang penetapan hasil Pilgub Jatim 2024 menetapkan pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak unggul. Hovifah Emil berhasil menang di 36 kota kabupaten di Jawa Timur dan mengantongi lebih dari 12.100.000 suara. Sementara pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans berada di posisi kedua dengan perolehan lebih dari 6.743.000 suara. Di posisi ketiga, pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim yang meraup lebih dari 1.797.000 suara. Dari hasil rekap tingkat provinsi ini, maka dipastikan pasangan Hovifah Emil menang telak atas paslon lainnya. Menanggapi hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, tim Risma Gus Hans mengaku akan melanjutkan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pihak Risma Gus Hans menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi Jawa Timur pada Senin malam. Menurut juru bicara tim pemenangan Risma Gus Hans, Abdul Aziz, ada dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis yang merugikan Risma Gus Hans. Ada 5 pertimbangan begitu ya, selain itu 0, kemudian hampir 4.000-an di TPS itu, kemudian ada juga yang C plano 1 di tip E begitu. Kemudian ada suara hilang yang teman-teman semalam itu saksi menyebutnya mungkinkah ada tuyul begitu di Kota Pahlawan begitu. Itu menjadi satu pertimbangan juga. Kemudian ada suara-suara yang di tip E, tentu kami akan mempertimbangkan betul. Kami telah berkoordinasi itu dengan rekan-rekan tim hukum, termasuk tentu DPP PDI Perjuangan. Kami akan mengambil langkah untuk ke Mahkamah Konstitusi sebagai tempat terakhir untuk menguji apakah yang terjadi ini kemudian berintegritas atau tidak. Itu lebih kepada bagaimana kualitas penyelenggaraan ya. Adakah kemudian keterlibatan para penyelenggara dalam hal kemudian suara Ibu Risma menjadi low bahkan kemudian menjadi 0 begitu. Itu tentu akan kami cermati di situ, dan pilihan Mahkamah Konstitusi saya kira pilihan yang sangat tepat itu, Mbak. Itu. Menurut dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta, Fikri Disyacita mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK adalah suatu hal yang sah diajukan oleh paslon. Namun, paslon yang mengajukan gugatan harus mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari bukti, selisih suara, hingga biaya politik yang harus dikeluarkan jika gugatan tersebut dikabulkan. Nah, apa yang terjadi di Jawa Timur ini menjadi unik karena selisih suara antara Risma dengan Hovifah itu sangat tinggi begitu, sehingga menurut saya secara konstitusional memang sah seorang pasangan calon mengajukan gugatan ke MK melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kita bicara kalkulasi politis, ini sangat berat ya untuk dilakukan oleh pasangan yang kemudian memiliki selisih cukup tinggi dengan kompetitornya, sehingga ketika nanti keputusan ini dikabulkan untuk kemudian sampai PSU pemungutan suara ulang, maka semua calon itu harus mempertimbangkan sumber daya, logistik, dan juga kemudian tenaga yang harus dikerahkan untuk memenangkan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang disinyalir oleh salah satu kubu mungkin di sana terjadi indikasi kecurangan secara sistematis begitu. Saat ini paslon 03 Risma Gus Hans telah mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya mempersoalkan masalah suara, paslon ini juga menyoal masalah kualitas penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur. Gia Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.